bersama saya Ika dan Bu Ari di Junjung UKM HMTV. Dan ngomongin tentang yang tadi, sekarang udah pandemi, era pandemi corona, dan bagaimana impactnya ke Bu Ari karena bisnisnya beliau ini di dunia perhotelan. Nah, sekarang kita ngomongin yang agak sedikit melo ini, hasil lagunya melo ini backgroundnya. Bu, ngomongin soal tadi omset turun 20%, otomatis itu pukul ratakah atau satu konsumen atau bagaimana? Pukul rata. Pukul rata ya? Iya. Secara Bahkan, dari berapa puluh juta ya Bu? Iya, bahkan yang kita alamin kemarin salah satu hotel itu pembayaran itu harusnya minimal ya 30 hari ya. Itu kita terima itu hampir 1 tahun baru kita terima. Ibu nggak ngirim kue ulang tahun gitu mungkin? Nagih sambil bawa kue ulang tahun, halo 1 tahun gitu. Kebetulan gini Mbak Ika, saya berpikiran gini ya, kita ngerti semua lah perhotelan itu seperti apa, karena saya dulu juga backgroundnya hotel ya, jadi pada saat-saat yang seperti ini mereka juga adalah mitra saya. Betul. Jadi mereka yang membantu saya juga, mensupport saya, mensupport teman-teman. Jadi nggak mungkin saya juga akan minta, ayo dong buruan dibayar, udah gini-gini, nggak mungkin begitu. Saya juga tahu diri lah, saya besar juga dari mereka. Jadi kita doa sama-sama aja deh supaya cepat-cepat berlalu pandeminya. Jadi saya terima aja hampir 1 tahun itu dibayar. Kemudian ada juga yang bayar 6 bulan. Ya mau gimana lagi, nggak mungkin lah saya bawa laporin kemana mau dilaporin siapa selain ke Tuhan Yang Maha Esa. Iya, semuanya intinya adalah keyakinan dan kepercayaan, begitu ya. Mau saya nggak bisa ngomong soal bayar sampai tempo 1 tahun yang akhirnya mungkin kalau saya akan bawakan kue ulang tahun begitu ya. Setahun loh Bu, setahun itu membangun kepercayaan selama 1 tahun. Ibu nggak ada marah atau bagaimana ya, kalau ngomong nuntut nggak mungkin lah, nggak ada marah atau bagaimana, atau nagihnya dengan cara apa gitu maksud saya orang awam Bu. Gini, waktu itu kebetulan gini, tadi yang saya bilang ya, saya backgroundnya juga perhotelan, jadi saya tahu bagaimanapun juga mereka dampak yang paling kena gitu. Jadi nggak mungkin saya itu harus datang ke sana dengan marah-marah untuk meminta, percuma juga ya, meminta pembayarannya, nggak mungkin. Kita datang bareng-bareng, saya datang ke sana ngobrol bareng-bareng sama mereka, gimana ini untuk pembayarannya, apakah kita bisa dibantu untuk pembayarannya, Bu, kondisinya seperti ini, kita tahu sendiri. Paling tidak saya ada kabar nanti kira-kira kapan dibayarnya. Gitu ya Bu. Jadi kita baik-baik aja kok, karena bagaimanapun juga mereka adalah teman-teman saya juga, orang yang pernah membantu saya. Legowo akhirnya. Mau gimana lagi ya Bu ya? Karena sama-sama kena dampak. Tapi dan itu dampaknya kan bukan cuman mereka aja, ini kita tahu semua satu dunia juga dampaknya. Jadi ya sudahlah, kita terima dengan ikhlas aja. Terus how to survive, mungkin begitu. Tapi akhirnya ada pertanyaan gitu saya, gimana cara survive ibu secara ini 20% Bu gitu. Saya mungkin orang awam yang nggak mengerti how to survive. Mungkin itu pertanyaannya. Saya bilang dengan adanya kelangkaan masker yang kita cari nggak ada di pasaran, saya akhirnya bikin masker kain itu. Lari ke situ ya Bu ya. Tapi sementara ini untuk klien tetap terjalin baik ya, walaupun alhamdulillah ya, puji Tuhan kita masih baik. Justru dari sana dengan kelegaan kita ya, maksudnya saya mau menerima mereka masih sudahlah gitu. Akhirnya mereka tetap akan masih continue dengan kita, masih terjalin kerjasama. Malah mungkin bersinergi lebih dalam mungkin begitu. Iya, malah sekarang itu mereka udah deh Bu, gini, nanti kalau uangnya sudah ditransfer ke saya, uangnya sudah ada, itu nanti diduluin gitu kali ya? Enggak, kalau uangnya sudah ada, nanti Ibu kirim sandalnya. Jadi gitu, malah kita yang nomor 1 kan. Oh gitu. Karena mungkin perlakuan Bu Ari yang legowo tadi, mungkin begitu ya? Karena memang hubungan klien ya, ini pengalaman saya pribadi, hubungan klien tuh nggak cuma selesai di MOU kontrak kerja, tapi bagaimana cara kita memaintain, mungkin begitu ya Bu? Jadi itu kan sistem kita itu, marketing itu kan dari M to M, mode to mode.
mulut ke mulut gitu Nek ya. bahasa Surabaya ini lambe nang lambe. Nah, Saya nggak enak jadi ngomongnya. nggak mungkin kalau saya bilang nanti ngejarnya gimana. Iya. Terus kemudian kita servisnya, oh gini sih orang ini matre banget gitu. Mm-mm. Masa sama kita aja nggak percaya. Mm-mm. Nah itu Akhirnya nggak mau pesen akhirnya nggak gitu pesen. ya. Nah dari klien satu ke klien yang lain ngomongin jangan pakai Kristi dah. Nah, gini. cerewet mungkin Nah, begitu Bu. itu- Nuntut tuh orangnya gitu. itu Oke. jadi saya menjaga hal yang seperti itu karena mulutnya satu orang ke yang lain itu pasti akan berdampak ke kita. Berarti sebenarnya ini salah dengan kisah galau. Jadi sebenarnya walaupun kisah galau menurut saya, tapi nggak menurut Bu Ari. Karena how to survive-nya, legowonya beliaunya sudah ada ya, sudah terpatri mungkin begitu. Jadi karena beliau mungkin karena juga background-nya dari perhotelan, beliau akhirnya merasa ya sudah, mau gimana lagi, mau menuntut juga kemana begitu kan, mau marah-marah malah nanti kliennya pergi, mungkin begitu ya Bu. Akhirnya bagaimana kita survive sendiri begitu mungkin Bu ya. Akhirnya Tuhan itu kasih jalan juga loh ke kita. Gimana mungkin bisa di-share pengalamannya Bu? Jadi saya bikin masker kan, akhirnya kan bikin masker. Saya waktu itu support juga untuk memberikan pembagian free masker ya ke beberapa tempat gitu. Kemudian ada terdengar sama satu pabrik, bisa nggak sih bikinin kita masker gitu ya? Bisa, saya bilang gitu. Saya kasih sampel ke mereka, mereka cocok, deal harga, udah bikinin. Bahannya Bahannya biasa, kayak biasa. Kemudian setiap bulan itu kita terima order itu 12.000. Wow, 12.000 masker. 12.000 masker medis ya Bu? Sepanjang Enggak, non medis. Non medis. Kain. Ini salah satunya, ini Mbak Ika. Oke, 12.000 untuk satu pabrik tiap bulan. Tiap bulan. Itu kita support 2 pabrik. Itulah ya, berarti memudahkan urusan orang lain, kita sendiri dipermudah, betul gitu Ibu? Betul. Ya, berarti mungkin hukum alam yang seperti itu berlaku di sini. Hukum kasih. Ya. Hukum kasih Mbak Ika. Jadi kita ya sudah legowo, enggak apa-apa karena kamu tidak bisa. Akhirnya Ibu malah mendapatkan orderan yang di luar ekspektasi 12.000 per bulan. Iya. Siapa tahu di luar sana yang mendengarkan teman-teman dari pabrik, Bu Ari bisa loh. Ini maskernya menerima berapa puluh ribu pun diterima ya Bu untuk seperti ini yang kain ya. Nah contohnya, mohon maaf mungkin bisa di-share pabrik mana yang sudah pesan biar standarnya mungkin tadi kan hotel ada beberapa brand Saya nggak gitu. boleh sebutkan, mohon maaf. Oh nggak boleh sebutkan, tapi yang jelas pabrik itu di Sidoarjo ya? Iya, di Sidoarjo sama Rungkut. Oh berarti ada 2 pabrik, Ada 2 berarti bukan pabrik. satu pabrik? 2 pabrik. Itu gini, satu pabrik tapi dia Punya 2 ada 2 cabang. Berarti intinya adalah standarnya Ibu ini bukan main-main karena sudah pabrik kategorinya, bukan lagi yang abal-abal begitu ya. Inovasinya inovasi dari hal yang sepele, masker yang kita bisa jumpai di mana-mana masuk sampai akhirnya, saya bukan bilang sepele ya, masker tuh sebenarnya beli di jalan juga ada gitu. Tapi kalau udah bisa masuk ke pabrik dan gimana ya, pabrik ini bukan sesuatu yang gampang loh masuknya Bu, bisa Iya, Ibu betul. masuk. Jadi pada saat itu kebetulan gini. Kenalkah atau? Enggak, jadi kita kan per telepon ya. Gimana sih cari, udah orderan sepi, udah deh coba kita memberikan penawaran, kita teleponin. Kita punya ini loh, masker yang kita produksi seperti ini. Udah coba bawa sini, bawa sampelnya gitu. Kebetulan memang waktu itu kan masker sangat langka. Iya, Jadi masker mungkin langka dari pabrik banget. itu juga kesulitan untuk cari masker ya. Nah, ada yang telepon, kalau kebetulan saya nelpon ya mungkin itu sudah rezeki saya ya, Tuhan sudah atur. Iya. Ini Iya, akhirnya iya. diberi awalnya waktu itu cuman 3.000 dulu, dicoba 3.000. Kita coba 3.000 ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa, udah kita bikinkan 3.000. 3.000 untuk berapa hari produksi Bu? Cuman 3.000, kita 2 hari produksinya. Wow, dengan 6 karyawan 3.000 masker tuh 2 hari. Berarti Ibu Ari sini menerima berapa puluh ribu pun ya Bu? Iya. Ngatasi deh, aman gitu ya. Aman terkendali dengan kualitas yang pastinya terpercaya karena beliau basicnya adalah barang-barang perhotelan. Jadi mungkin kalau di luar sana yang lagi nyaksikan kita nih pemirsa AMTV yang mau custom mungkin juga bisa Bu? Bisa
custom juga bisa, mau maskernya untuk seperti ini yang tadi yang kita bahas, ecoprint ataupun yang biasa, ataupun yang custom dari teman-teman atau pemirsa di luar sana, monggo bisa Bu ya? Bisa sangat. Jadi monggo langsung DM, langsung ke Facebooknya, langsung ke WA-nya, mau sharing-sharing soal enaknya saya pakai masker yang begini bagaimana Bu, harga berapa gitu bisa, 24 jam non-stop. Cerita galau bisa jadi semangat. Ya ini, baru ini era pandemi yang menurut saya beliau efeknya sampai 20% dari yang 80 juta akhirnya cuma 20% yang diterima tiap bulan, harus tetap bersemangat dengan 6 karyawannya. Betul begitu Bu? Waduh, ini harus dicontoh ini. Ada tips ataupun trik bagaimanakah Bu tetap survive di era pandemi dengan 6 karyawan dan bisnis yang seperti ini, teman-teman di luar sana mungkin yang ya tipsnya itu kita nggak perlu memandang ke belakang, nggak perlu memandang terlalu jauh juga. Maksudnya gini, terlalu jauh, aduh ini kapan ya kira-kira nanti, jangan-jangan pandemi ini nggak selesai-selesai. Tetap yakin pandemi itu pasti selesai, pasti akan berakhir, nggak ada yang namanya badai tidak berlalu, pasti akan berlalu. Kita tetap harus semangat, tetap harus berinovasi, jangan lelah untuk jangan lelah untuk menjadi yang terbaik, jangan lelah untuk menjadi orang yang pengen maju, tetap harus berkreasi. Tetap harus survive. Gimana cara kita survive, cara kita move on tuh harus tetap ya Bu ya. Apapun itu, pandemi adalah ya pandemi, memang lagi area pandemi, mau gimana lagi. Tapi gimana caranya kita tetap inovasi, karena usaha seperti ini, entrepreneur, UKM atau startup itu merupakan, lagi-lagi saya bilang tiap kali episode, kerajaan kita sendiri. Betul Bu? Kita mau tetap survive di kerajaan kita, bagaimana bentuk kerajaan kita, bagaimana uang itu datang ke kita, itu dari kita sendiri, betul? Iya, betul. Nah, itu yang menciptakan adalah diri kita sendiri. Kalau mau terima duit, ayo bekerja. Kalau nggak mau terima duit, ya udah tiduran aja. Waalaikumsalam, selesai. Begitu ya Bu ya. Nah, ngomongin soal kompetitor sekarang. Aduh, ini yang keren ini. Kompetitor, adakah kompetitor Bu? Tapi nanti dulu, kita jawab nanti dulu. Setelah tayangan iklan berikut ini, masih saya Ika di Junjung UKM HM TV.